Salam sejahtera, perkenalkan saya Cristiano Tagaul, mahasiswa agribisnis angkatan 18. Perkenalkan, nama saya Angelia BR Surbakti dengan NIM 1850 4010 1111 056 dari Prodi Agribisnis angkatan 2018. Halo, perkenalkan nama saya Riko Asyenta Saragi. Saya mahasiswa agribisnis angkatan tahun 2018 yang saat ini sedang melakukan magang MBKM di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang selama 6 bulan yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Rifai. Saat ini saya ingin menyampaikan capaian pembelajaran yang paling berhasil dan juga perubahan pada aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Begitulah beberapa kegiatan yang telah saya lakukan selama kegiatan magang MBKM bersama dengan mitra. Banyak manfaat yang saya terima selama mengikuti kegiatan magang MBKM ini. Tetapi bukan hanya saya saja yang telah menerima manfaat dari terlaksananya kegiatan magang MBKM ini. Ada beberapa pihak yang mendapatkan manfaat ini dari berlangsungnya kegiatan ini, seperti mitra saya yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Manfaat yang didapat yaitu membantu melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di BPP, Naungan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Namun, di samping manfaat yang didapat, ada juga hambatan yang dihadapi selama melakukan kegiatan magang MBKM bersama dengan mitra, yaitu pada pihak BPP terkadang kurang menjelaskan dan mengarahkan kegiatan yang akan dilakukan setiap minggunya, sehingga terkadang tidak adanya kegiatan yang dilakukan. Saran yang bisa saya berikan adalah koordinasi antara pihak BPP dan Dinas Pertanian harus lebih ditingkatkan, sehingga BPP lebih mengetahui bagaimana mengarahkan mahasiswa yang ada. Kemudian, adanya manfaat yang diterima masyarakat yaitu mendapatkan informasi baru yang merupakan hasil dari kegiatan bertukar pikiran antara mahasiswa dengan masyarakat, dan juga tidak adanya hambatan yang dihadapi pada kalangan masyarakat, sehingga saran yang diberikan juga terbilang tidak ada. Yang ketiga, terhadap jurusan. Manfaatnya, jurusan dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat bermitra dengan pihak luar. Hambatannya, banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan indikator pada mata kuliah. Sarannya, sebaiknya indikator pada mata kuliah dapat menyesuaikan dengan kegiatan yang ada. Yang keempat, terhadap panitia penyelenggara MBKM. Manfaatnya, sebagai bahan evaluasi untuk program MBKM ke depannya agar menjadi lebih baik. Hambatannya, banyak keluhan mahasiswa yang tidak ditanggapi dengan cepat oleh panitia. Untuk sarannya, sebaiknya panitia dapat lebih cepat dalam menanggapi keluhan dari mahasiswa. Nah, setelah menyampaikan testimoni tadi, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai capaian pembelajaran yang paling berhasil serta perubahan 3 aspek penting pada mata kuliah MBKM ini. Yang pertama, communication skill development. Pada mata kuliah ini, indikator yang paling tercapai yaitu mengobservasi teknik komunikasi yang ada di tempat kerja. Teknik komunikasi yang ada di tempat kerja yaitu teknik komunikasi informatif, di mana para penyuluh menyampaikan informasi baru kepada para petani.
Selanjutnya ada 3 perubahan aspek penting yang paling terasa pada mata kuliah ini. Yang pertama, aspek kognisi. Pada aspek ini saya mampu mengetahui cara berkomunikasi yang efektif di tempat kerja. Yang kedua, aspek psikomotorik. Pada aspek ini saya semakin terampil dalam berkomunikasi dan mengelola diri dengan orang lain. Yang ketiga, aspek afektif. Pada aspek ini saya semakin percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Kapitas Leta ada 3 aspek. Yang pertama, pada aspek kognitif. Pada penulisan laporan kegiatan harian yang dituangkan dalam tugas worksheet harian, saya beberapa kali mencari literatur yang relevan agar tulisan yang saya buat dapat lebih menarik lagi dan menghasilkan informasi yang lebih jelas. Selanjutnya pada aspek afektif. Berdasarkan pengertian dari aspek afektif, yaitu suatu aspek yang berkaitan dengan emosi, penghargaan, nilai, perasaan, serta semangat terhadap suatu hal. Sehingga dengan itu saya mengumpulkan banyak informasi, kemudian akan dianalisis serta diinterpretasikan. Pada aspek psikomotorik, setelah beberapa kali menuliskan laporan harian dalam bentuk worksheet, sehingga dengan hal itu dapat menambah keterampilan serta kemampuan saya dalam melaporkan atau menuliskan laporan kegiatan. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada aplikasi PPT. Yang pertama, aspek kognitif. Pada kegiatan memasukkan data ke komputer dapat membantu pemilik UMKM untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya, pada aspek afektif, berdasarkan kegiatan memasukkan data dengan menggunakan komputer melalui kegiatan tersebut, saya mencoba mencari rumus dari aplikasi Excel agar dapat menghitung secara otomatis agar informasi yang diberikan bisa lebih jelas lagi. Selanjutnya, pada aspek psikomotorik, setelah memasukkan data melalui komputer dengan aplikasi Microsoft Excel, dapat menambah pengetahuan serta keterampilan saya dalam membuat laporan keuangan. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah analisis pemasaran hasil pertanian. Yang pertama, pada aspek kognitif. Saya memperoleh pengetahuan tentang spesifikasi harga pada setiap komoditas pada kelompok tani yang saya kunjungi pada kegiatan magang yang dilakukan. Selanjutnya, pada aspek afektif, selama melakukan kegiatan magang di lapang juga memberikan dampak pada aspek kognitif dari diri saya, seperti saya menjadi belajar untuk bersikap lebih baik lagi dalam berkomunikasi dengan pihak mitra ataupun seluruh kelompok tani yang saya kunjungi. Selanjutnya, pada aspek psikomotorik, setelah beberapa kali melakukan kegiatan di lapang, kemampuan dalam wawancara dengan narasumber terkait informasi yang ingin saya ketahui semakin baik lagi, dan juga kemampuan berkomunikasi saya meningkat dengan adanya kegiatan penyuluhan yang saya lakukan. Mata kuliah yang pertama yaitu implementasi komunikasi agribisnis. Capaian pembelajaran yang paling berhasil selama melakukan program kegiatan magang MBKM yaitu mentranskrip isi media audio, audiovisual, dan digital. Dalam mencapai indikator kompetensi yaitu kemampuan dalam mentranskrip isi media, audio, dan digital, dalam kegiatan di lapang, saya melakukan dokumentasi kegiatan yang kami lakukan dalam bentuk foto, video, dan juga dalam bentuk catatan. Kemudian, informasi yang terdapat di dalam foto dan juga video akan diuraikan ke dalam bentuk catatan. Informasi yang terkandung di dalam foto dan video tersebut bisa berupa kegiatan yang kami lakukan dan juga bisa berupa data yang telah kami ambil menggunakan foto. Perubahan pada aspek kognitif yang terjadi yaitu kemampuan komunikasi interpersonal dan kemampuan dalam public relation yang semakin meningkat. Perubahan pada aspek afektif yang terjadi yaitu semakin teliti dalam melakukan pendataan, lebih disiplin, tanggap dan tekun dalam melakukan pekerjaan. Perubahan pada aspek psikomotorik yang terjadi yaitu semakin terampil menggunakan berbagai media komunikasi dan juga media sosial dan internet. Mata kuliah selanjutnya adalah marketing skills. Capaian pembelajaran yang paling berhasil selama melakukan program kegiatan magang MBKM yaitu mengidentifikasi spesifikasi produk, volume, dan harganya. Dalam mencapai indikator tersebut, saya melakukan kegiatan magang dan juga melakukan wawancara dengan ketua kelompok Juli Tani mengenai produk-produk yang dipasarkan kelompok Juli Tani. Perubahan pada aspek kognitif yang terjadi yaitu semakin memahami karakteristik produk yang akan dipasarkan. Kemudian perubahan aspek afektif yang terjadi yaitu semakin teliti dan sabar dalam mengolah informasi. Selanjutnya, ada aspek psikomotorik.
Perubahan aspek psikomotorik yang terjadi yaitu semakin terampil dalam berkomunikasi dengan orang lain.